Jodoh, seperti layaknya jarum yang ada di antara tumpukan jerami. Masa pencarian hingga perayaan menjadi hal yang sangat krusial. Mengingat tradisi akan pernikahan yang terus membayang, seolah seperti materi yang berputaran. Lantas, apakah masih ada kesempatan untuk menemukan belahan jiwa yang hilang? Yang dicari seperti apa, Mas? Mas aja Pak kalau mau daftar, masuk situ. Saiman. Aja. Nah, jenengan golek garwo itu filosofi dari Jawa. Golek itu mencari, garwo itu si garing nyawa sebelah kiwa. Artinya adalah mencari belahan jiwa yang berada entah di seberang mana, seperti itu. Jadi intinya adalah cari tambatan hati. Jadi golek garwo ini adalah untuk kita berusaha bagaimana para jombloan-jomblowati itu bisa mendapatkan pasangan hidup ya, berupa pendamping yang sesuai dengan kriteria yang dia cari. Waktu itu si mbok kula nggih tesih nganule mbok ke melu nggo acara golek garwa. Cendol dawet. Wes ngono sik nyalahno kancae. Wes aku tak gawe. Apa iki jenenge iki? Saya Pati Sepatini, pekerjaan buruh jahit, buruh harian lepas, sama ibu rumah tangga. Wah, berarti rano sik nganggo sendal iki. Dirios kalih anak putu niku pun kula triosi. Anu lho, aku kan duwe mbok meneh kowe kira-kira setuju ora karo putune barang karo anakmu aku. Ya ora apa-apa, Pak. Nek sesuk tak jae mulih sikit tak duduke ngono nek ora setuju ya omong. Dan nama saya Kasidi, umur 63, alamat Karangber, Kelurahan Guwosari, Pajangan, Bantul.
Tapi kalau waktunya udah mepet, bapak udah kayak udah mau sarapan, ya saya lari ke warung. Sayur ya Mbak lewat mati ya kan anak gedang-gedang yuk pulone. Arep ngopo? Pak mbok kuwi enak mbene. Jaluk mati. Aku nih, aku kira duwe yang tau aku ini sedina rajangan. Aja kurang kok kurang heeh. Oh ya, no Mbak. Yo monggo riyen. Mbak Teram, Pak Tumban turu tang jam pira? Ini tang tipis. Konsep ingkung ini, ingkung itu artinya manengkung, artinya tafakur, artinya berserah diri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya filosofi pernikahan yang dilaksanakan pada waktu itu adanya adalah mengharap ridho dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pernikahan yang dilaksanakan. Apa-apa lek dulurku ya ono sing melu-melu wae. Terus saya nanya, "Lah kok nganu dipaksa-paksa Mbak?" Ora dipaksa-paksa, soalnya nganu kuwi acarane ki apik tenan, Mas Riam. Gelem ora sok nek gelem tak terke. Nah, selang 2 hari aku diajak. Konsep acara nikah bareng itu selalu berbeda-beda dan selalu unik, dan yang pertama di Indonesia bahkan di dunia, walaupun itu tidak kita catatkan di Museum Rekor Indonesia atau di Guinness Book, karena pada dasarnya konsep nikah bareng ini sifatnya tidak bisa terjadwal, sifatnya bisa mendadak, dan selalu kita buat yang belum pernah ada di Indonesia ya, dan sifatnya semua gratis dan full fasilitas dari biaya nikah, kemudian cincin, mahar, busana, kemudian dokumentasi, kemudian dekorasinya, kemudian bajunya, bahkan sampai bulan madunya juga gratis begitu. Dan semua konsepnya berbeda-beda sesuai dengan tema yang kita bentuk. Salajengipun para bapak para ibu kanthi tata rias adat Bali, Ibu Parti kalian Bapak Kasidi. Sumangga. Bapak Kasidi. Kanthi tata rias panjenenganipun Ibu Tias, Ibu Uri, menapa dene Mbak Rini Raras. Iya, inilah riasan pengantin Bali yang selama ini belum kita tahu. Beri aplaus tepuk tangan oleh masyarakat di Kabupaten Bantul ini. Paringipun support, paringipun keplok kagem penyemangat temanten kekalih. Monggo lajeng kemawon dipun kanthi Ibu Juru Sumbaga kekalihipun tindak dhateng sangajenging warung Joglo Pring warung desa. Mas Pur, nggih, adat Bali memang sangat unik luar biasa. Nggih, wonten mahkotanipun.
Karena nikah bareng yang kita buat ini beda dengan nikah massal ya. Jadi kalau nikah massal itu kan identik dengan pasangan banyak, tapi kalau nikah bareng itu ada pernikahan yang target jumlahnya tidak kita tentukan, tapi selalu istimewa dan belum pernah ada baik itu di Indonesia maupun di dunia. Harapannya itu bisa menjadi momen yang istimewa bagi pasangan pengantin sehingga menambah keberkahan mereka dan menambah kelanggan mereka di dalam mereka nanti berumah tangga. Karena tidak setiap orang bisa mewujudkan seperti itu, walaupun orang itu punya duit, punya kekuasaan, tapi belum tentu bisa membuat seperti itu. Karena yang kita lakukan biasanya berhubungan dengan public space, dengan mengkoordinasikan banyak pihak, sehingga itu butuh apa ya, butuh kebersamaan ya. Semuanya satu tujuan untuk memberikan momen kebahagiaan kepada pasangan yang menikah pada waktu itu, seperti itu. Aku juga orang Klaten, pengusaha kaos. Jadi karena tidak berjodoh, dihubungi centang satu mau beli kaos. Dulu kan turun jualin kaosnya ini, kaos sepak bola. Kok dihubungi centang satu terus, ya udah. Ditelepon nggak diangkat, cuma memanggil ya udah. Saya harus ada komunikasi, mbak nih, Pak gimana tadi kerjaannya, jadi tak gatek kayak gitu loh. Jadi kan nggak melulu ngomongin yang lainnya, jadi tetap intinya komunikasi harus ada. Mbak engkau kasih ganti Pak. Oh, kok kerja ya? Ayo kok engkau bar nganu ganti orang nggo kuwi katanya kaya teles sumuk. Nek masalah nggen rezeki wong sing pasti, wong kula ora duwe gawean sing pasti. Kula nggih sabane ming ten sawah, menak wonten derepan nggih derep, wonten wong kongkon nupang nggih nupang, wonten kon mlathoki kayu nggih mlathoki kayu. Di kula saniki pun kelingan nek wong ibadah niku sangune mati niku. Allah. 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 Saya yang usul silaturahmi, Pak dipergunakan untuk waktu berguna. Ngoten terus mungkin nek Bapak setuju, tinggal jam, hari nopo nek pas ngomong terus Bapak oke terus ngoten mawon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok ngendele intan? Enggak, lah kan ngopo wingi. Belum ngopo Bandung. Ini si Asmi. Kok sih tak aku Jeneng kula Kasidi. Umure pun kathah pun kepala 6. Rupaku ya kaya ngene iki. Komplite. Untune ya wis entek. Kula ngoten niku putuku 4. Arep 5. Anak 5 ku rak mergo wis kuwe nang kene. Anak kula 2, wedok kareh lanang. Dosa kula langsung dateng Allah. Dosa napa mboten? Kathah.
Ya alhamdulillah untuk kalkulasi pencarian jodoh dari hingga akumulasi dengan acara nikah bareng, insya Allah ini sudah ada kurang lebih sekitar 15.000 pasangan yang kita fasilitasi hingga pernikahan, insya Allah seperti itu. Dan harapannya ini bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi, karena faktanya di tengah kita baik di dunia maupun khususnya di Indonesia ini masih banyak pasangan yang sangat butuh untuk difasilitasi hingga ke pernikahan. Tidak hanya dicarikan jodoh saja, tapi karena terbentur satu dan dua hal sehingga mereka tidak bisa menikah, sehingga butuh bantuannya, ada wadah untuk bisa memfasilitasi mereka ke nikah bareng. Seneng kalih kula niku njur pisan kula sabane masjid gaweane nggih ten saben niku to, njur tanggung jawabe ten dusun niki wonten pengajian tengan bulan barang niku kula kan napa dados mimpin berjanji lewat berjanji. Pokoknya tenanan po gelem po kula ngoten niku kali iki. Nek gelem anjane wis gelem. Esuk aku nek ngundang piye sak karepmu kula ngoten. Mbah yo oleh, Mas oleh, Pak oleh aku kula ngoten niku. Nek yo nek kowe ora getun karo arep mamerke le wongko kethek ngene iki ya ora apa-apa kula ngoten niku. Ngoten niku kalih. Niki partine niki kula ngoten niku lek kula criyos nanti double periodene. Matur iki jangan buat matur niki. Keluargane kepiye kan dolan wae. Mun nek ra ono ae. Dolan medun diarahke iki mak kok wis gempol-gempol. Iki wedi iki mesti niku niroske nek kula niku nek mambu napa perokok niku yer-yeran. Wah nek yer-yeran nek wong rokok yer-yeran yo nek upama ora sanggup yo kula nek kon mari le rokok ra iso trimo rani bojo kula ngoten niku. Niku setengah tahun niku belas lali punen ngerokok niku. Ning wonten wong nyukani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kulo? Kayak pojokan. Ndak kesenyak. Nyamuri ping 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wa taqala yaumil qiyamah, wa taqala yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa setelah menikah itu ada yang hubungin, terus saya langsung cerita sama Pak Kasidi, terus Pak Aki ingin iki ngomong Masrian Mbak ya soalnya oleh kondom Masrian nek padanya ada yang sudah menikah kan nanti dicoret dari data itu, jadi biar nggak ada yang hubungi. Dan tidaklah ada yuk ngomong Masrian, terus saya ngomong Assalamualaikum Harian, salam pripun. Lah niki kok pulang terus saya ngubungi, oh nggih sesuk tanganune.
Terus selang beberapa hari ada lagi gitu, saya bilang bapak lagi, terus tak bercanda, Pak ganteng sama. Dia nggak marah, dia seneng bercanda juga. Terus sampai yo kurang lebih nggak sombong ya Mbak, kurang lebih adalah 10 nih, setelah 5 ke atas itu cuma langsung tak hapus, udah gitu aja. Makanya kita di sini punya slogan Witing Tresno Mergo Upaya. Jadi cinta itu datang karena usaha yang sungguh-sungguh, bukan hanya kulino. Kalau orang Jawa kan biasa cinta mergo karena kulino, tapi karena upaya. Upaya itu adalah ikhtiar lahir batin yang sungguh-sungguh dilakukan si pencari jodoh tersebut untuk menjadi pasang hidup. Kemudian ketemu sedina kanggo nang donya lan swarga. Harapannya untuk ketemu sehari ini, pertemuan sehari ini bisa nanti membawa kebahagiaan dari dunia sampai di akhirat nanti. Ya, momen yang menarik adalah ketika proses ijab kabul ya. Ijab kabul itu kan suatu yang sakral di mana ada pengucapan janji suci ya. Itu kan tidak mudah, biasanya butuh apa? Ada grogi-groginya, bahkan harus diulangi. Kalau nggak salah itu sempat diulangi 2 kali kalau nggak salah ya Pak Kasidi dan Bupati. Itu momen yang tidak gampang karena saking groginya sampai harus diulangi. Saya terima nikahnya Parti Supraptini, saudara kandung Bapak Suwaldiono yang telah mewakilkan akad nikahnya kepada Bapak Penghulu untuk diri saya Kasidi dengan mis kawin seperangkat alat dan ingkung tersebut tunai. Iya, Rewan cukup. Uangnya. Iki jan Mas Rian yang guyu sampai kemekelan. Bapak Kasidi sampai 3 kali grogi. Allah ini negara apa? Derek sah, ngoten niku ya. Wah, lek Kemudian setelah sah, langsung saya lihat mereka itu menitikkan air mata. Saya lihat keduanya menitikkan air mata dan disalami keluarganya. Itu salah satu wujud syukur yang saya lihat sangat-sangat terlihat. Kawin tersebut tunai. Iya, sah. Ya. Alhamdulillah. Ya, menurut saya untuk adanya lek garwo itu bagi kami itu ya sah-sah saja, karena mereka yang mungkin sudah tidak produktif tapi nikah lagi, itu bagi kami yaitu mungkin dia ingin cari pasangan hidup untuk melanjutkan hidupnya di usia tua. Jadi ya sang jelas untuk teman hidup saja gitu mungkin. Dan adanya acara cari garwo atau nikah massal yang ada di kampung kami kemarin itu, kami sangat setuju dan sangat mendukung, karena mungkin juga ada yang di kalangan bawah ingin nikah dan tidak punya biaya. Dengan adanya acara itu terbantu mereka. Orang mau nikah itu kan butuh ragat, butuh sesuatu yang ragat itu kan sebenarnya fleksibel. Sebenarnya kalau hanya pengen nikah sah di KUA aja itu kan gratis. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ini masih butuh tradisi, butuh hal-hal yang lain pelengkapnya, ada macam-macam ya. Makanya mereka kadang-kadang menggunakan momentum nikah bareng ini untuk mewujudkan impian mereka, di mana nikah bareng ini tidak hanya mewujudkan impian mereka untuk menjadi sah, tapi menjadi momen yang istimewa dan tiada tergantikan dengan suatu apapun yang tidak bisa dinilai dengan nominal apapun, karena semuanya lillahi ta'ala, semuanya gratis dan bantuan dari banyak pihak. Lek kepala 6 ki durung mesti wong ki umur kepala 6 durung mati ora iso, sing mentokke wong mati kuwi sing kuwasa. Kula ngoten niku ya ming aku ora arep meksa. Jenenge wong bebrayan ora ana peksa-peksanan. Lahir batine kudu dadi siji.